Selamat datang di kampus Untirta Jawara. Yang terhormat, selamat datang kepada siswa-siswi SMK Yupentek. Ini kayaknya semangatnya luar biasa ya. Baik teman-teman, kalau saya bilang Yuma, kalian jawab sekolahnya para juara. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Batra selaku K, Bapak Angga selaku Humas, sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kunjungan kampus ini ya, untuk cara tangguh warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawara itu jujur, adil, wibawa, religius, amanah, akuntabel kan. Itu nilai yang adalah dua tokoh besar yang ada di sini, yang dibangun oleh Sultan Ageng, yaitu nama kampus kita juga Sultan Ageng. Semua ya. Nanti jangan sampai lewat kan, gak bisa ini kan, ada seleksinya, ada yang tanpa tes. Maunya tanpa tes kan? Kalau kita terlalu percaya diri pada saat nanti kan ada 3 jalur ya, masuk tes perguruan tinggi itu yang tanpa tes. Yang jalur pertama ini sekarang nih, yang SNBP disebutnya. Nanti SNBT berdasarkan komputer. Pakai komputer itu kan harus sering latihan. Ada tambahan. Kalau yang kemarin tuh tambahannya yang biaya institusinya untuk yang non eksak. Sering tanya sama bapak ibu guru. Jadi jangan takut. Ada kolaborasinya bagus. Kalau tuh tidak semua ini nggak mungkin. Paling tidak ada yang beberapa yang masuk ke sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Curug untuk memberikan cindera mata dan juga sekaligus berfoto bersama. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. Tim kamera roll action. Untirta Jawara, Yuma Juara. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yupentek ya. Halo, gimana? Baik, izin memperkenalkan diri dulu. Saya Tri Cahyono atau panggilannya Tono, lebih singkat. Oh, persiapan berarti ya.
Oke, baik. SNBP yaitu prestasi, kemudian ada SNBT dengan UTBK-nya pakai tes, dan yang ketiga jalur mandiri. Nah, jalur pertama dan jalur kedua itu panitia dari pusat, ya, dari Kemdikbud langsung panitianya. Untuk yang mandiri itu dari PTN masing-masing. Jadi teknisnya berbeda-beda setiap PTN untuk jalur mandiri. Mungkin mengikuti atau sebagai peserta SNBP, bukan berarti sudah lulus ya, hanya berhak mengikuti SNBP. Nah, kemudian untuk adik-adik yang masih belum eligible atau belum berhak mengikuti SNBP, bisa ikut di jalur yang kedua, SNBT, lewat tes. Nah ya, kemudian kalau di dua jalur masih belum lulus juga, ada kelas 11 nih bagus nih, sudah mulai dibekali, jadi agar pas kelas 12 sudah punya pilihan yang pasti. Karena gini, banyak ya, sampai saat ini kalau ditanyakan ke siswanya masih banyak yang bingung mau pilih. Adik sudah punya gambaran, sebaiknya sudah punya gambaran prodi apa yang diminati. bpp.kemdikbud.go.id. Tampilannya masih belum berubah seperti tahun lalu, seperti ini. Jangan salah tampilannya. Nanti adik-adik kalau kita klik menunya di kiri atas, adik-adik minati. Untuk yang case ini kita cari Untirta. Kita lihat paling kanan, klik lihat prodi. Lihat prodinya. Nah, kalau kita ke bawahin, ke atas biar kelihatan semua. Nah, di sini ada informasi daya dari total daya tampung yang ada di setiap PTN. Nah, di Untirta itu kurang lebih ada 10.000, kurang lebih 10.000 daya tampung. Yang dibuka untuk SNBP itu ada sekitar 2.500 kursi yang nasional, tapi tidak dipakai, itu sayang sekali. Ya, tidak ada perubahan kebijakan tahun depan. Itu silahkan menambahkan poin dari sertifikat kejuaraan. Ya, jelas ya. Nah, tapi gimana kalau cuma punya nilai rapor tuh ada orderan di Untirta, itu pengisinya balik ke daya tampung lagi di menu yang SNBT. Pasti kita lihat berbeda lagi dengan SNBP. Nah, sama kita cek coba PTN-nya yang Untirta. Nah, lebih banyak. Tadi cuma 50, ini bisa 120-an, ya. Jalur kedua memang kuotanya lebih banyak dari yang jalur yang pertama. Ya. Di sini juga lebih kelihatan peluangnya lebih menjanjikan sih, karena daya tampung dengan peminat tidak terlalu banyak. Silakan ada dua pada saat masuk keterima. Uang kuliah tunggal atau UKT plus uang pangkal atau iuran pengembangan institusi ya, IP namanya, IP. Ya. Itu bedanya. Kalau di mandiri ada uang pangkal lagi. Makanya kalau bisa adik-adik usahakan kalau ada kesempatan ikut yang nasional, ikut yang nasional. Ya, ini peluangnya juga cukup besar, kuotanya cukup banyak, bisa mendaftar di SNBT kalau memang belum lulus lagi. Ada ujian tulis berbasis komputer lagi. Kemudian kalau yang tanpa tes itu adik-adik hanya mencantumkan nilai SNBT yang nasional. Ya. Jadi nggak usah pakai tes lagi, itu udah punya nilai, dia tinggal daftar. Ayo, Baik. Kita dengarkan dulu kalau begitu tentang selayang pandang Untirta. Jadi nanti kalian akan lebih paham seluk-beluk Untirta seperti apa, dan mudah-mudahan yang udah punya inceran jadi semakin semangat dan semakin berusaha untuk bisa masuk Untirta. Selanjutnya kepada Kapokja Humas Bapak Aditya Angga Pratama dengan Cek dulu karena suaranya lagi nge-fit, jadi mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan tetap jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih mau dengerin? Snacknya masih ada? Mas, ya kami banggakan, dan juga tim dari PMB dan adik-adik semua
Ini siswa kelas 11 SMK Yupentek 5 Curug ya? Iya. Di sana ada nggak sih? Nggak ada. Hah? Kita jangan tanggung-tanggung, jangan taunya Untirta di Serang, udah gitu aja. Tapi teman-teman harus tahu. Itu yang kedua ya, jadi tersertifikasi ya. Kenapa bisa dibanggakan? Karena akreditasi internasional. Ya, kasih tahu dong, salah satunya ada jurusannya yang sama dengan jurusan teman-teman, yaitu akuntansi. Prodi ilmu komunikasi yang lulusannya itu sudah kece-kece dan ada di nasional ya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu ketika memilih Untirta. Diharapkan di pertemuan ini sudah tidak ragu-ragu lagi untuk memilih Untirta. Baik, itu yang pertama. Sindang Sari di kampus Indo. Tapi Untirta ada 5 kampus. Yang pertama di kampus Sindang Sari. Ini sebenarnya kita sebutnya justru kampus E ya, kampus yang terakhir. Ini nggak main-main, yang ngeresmin kampusnya aja presiden. Boleh tepuk tangan dong. Untuk kampus. Ini udah kelihatan nih nanti jadi advokat nih. Nah, yang kedua yang ada di sini yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ada yang mau masuk FEB, manajemen, akuntansi 3. Di sini ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada yang mau masuk ilmu komunikasi? Fakultas kedokteran. Siapa yang mau masuk fakultas kedokteran? Mana? Spesialis kerja nomor 1 di Indonesia yaitu Krakatausiga. Nah, kampusnya di sana. Itu ya. Jadi kampus fakultas teknik, adanya di Cilegon. Kemudian, nah kelihatan tuh jadi guru. Yang ketiga, teman-teman pasti akan ditanya apa aja fakultas dan jurusan yang ada di dalamnya. Boleh dibantu Mas Irfan. Nah, kecil-kecil ya, tapi coba nanti kita IP jurusannya banyak banget ya. Tuh, tinggal dipilih. Ini ada di wisuda, lanjut ke S1 di Untirta juga lewat jalur alih jenjang. Itu sudah teman-teman ketika sudah lulus ya di Untirta. Kemudian kita geser lagi, Mas Irfan. Fakultas Pertanian, ada agribisnis, tuh, agroekoteknologi, ilmu perikanan, teknologi pangan. Ini prodi baru, termasuk prodi baru di Untirta. Yang itu, kalau yang lulus jalur pertama dan jalur 2, SNBP ataupun SNBT, itu mulainya cuma 500.000 per semester. Murah apa murah? Yang paling mahalnya, nah nanti di sini berjenjang ya. Kelompok 2-nya ada yang 1 juta, mungkin karena penghasilan bapak ibunya mendekati 1 juta. Kemudian 3 juta dan seterusnya yang paling tinggi, ya ini kan kedokteran itu iya, ya bekal teman-teman untuk nanti kelas 12. Prodi ini di Untirta, begitu. Dan ini merupakan mitra strategis Untirta dan alhamdulillah setiap tahunnya selalu bertambah. Jadi dari mulai KIP kuliah, kalau ini dari pemerintah, kemudian Bank Asia, Karya Selama 4, Chandra Asri, kemudian lanjut. Nah, ini belum semua. Jadi peluang beasiswa itu ada dan sudah ini mulai terbukti nanti. Sampai dengan akhir zaman banyak perempuan dan laki-laki ya. Iya. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih sudah membawa siswa-siswinya ke Untirta. Mohon maaf jika kunjungan teman-teman ini kurang berkenan. Sekali lagi Pak Angga menginginkan teman-teman fokus sekolah, belajar yang pinter, belajar yang baik, belajar yang... Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isma Buddha dari jurusan manajemen perkantoran. Izin ada nggak ya program atau fasilitas yang memungkinkan kita kuliah sambil bekerja? Karena mungkin ada sebagian orang yang ingin kuliah tetapi juga tetap bisa bekerja. Dan jika ada, apakah Untirta ini punya jadwal yang fleksibel atau mungkin ada program paruh waktu? Terima kasih.
seleksi SNBT. Terima kasih. Teman-teman saya juga yang tanya, kenapa Universitas Negeri ini peluangnya lebih besar untuk SMA, sedangkan SMK juga pengen masuk negeri juga. Oh, curhat. Sedang ditanya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, ada 3 pertanyaan ya. Dari saya. Yang pertama terkait dengan apakah bisa kuliah di Untirta sambil bekerja, begitu ya? Oke. Yang pertama, kami diamanatkan untuk menjaga mutu. Ini menjadi alasan kenapa kemudian kelas non reguler atau kelas karyawan dihilangkan dari Untirta. Ya, karena yang pertama menjaga mutu lembaga, yang kedua menjaga mutu mahasiswa. Jadi teman-teman, untuk menjadi orang yang sukses, yang pertama ini ikhtiar dari kita, yaitu dengan karena program D3 itu fokusnya hampir sama seperti SMK, jadi lebih banyak praktek daripada teori ya. Jadi teman-teman, dan kuliahnya hanya 3 tahun ya. Dan biasanya ketika masuk ke semester yang ada mata kuliah magang, nah ini kelebihannya D3, itu biasanya ketika magang sudah diminta sama perusahaannya, sudah langsung aja kerja di sini. SMA lebih besar untuk masuk PTN daripada SMK. Ini katanya curhatan hati ya, tapi harus di cross check lagi. Yang pertama, teman-teman, memang teman-teman semua, bahkan dulu ini Pak mau cerita sedikit ke belakang. Tuh, dulu. Jadi hanya SMA nggak ada, atau hanya SMK nggak ada. Semuanya berhak. Silahkan teman-teman berkompetisi. Kenapa akhirnya lebih banyak anak SMA daripada anak SMK yang ke perguruan tinggi negeri? Karena yang tadi Pak Angga sampaikan, kita kan rasional, realistis begitu ya. Ketika mungkin ada dorongan, kamu SMK, kamu harus bekerja. Setelah SMK, orang tuanya mungkin mengarahkan lebih banyak untuk bekerja, karena teman-teman pasti saya yakin lebih siap bekerja karena semuanya sama. Itu yang ada pembatasan adalah hanya akreditasi. 12. Nah ini adik-adik cukup beruntung ya, jadi sudah dapat gambaran mengenai peluang, kemudian juga terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bapak. Terima kasih yang sudah bertanya. Yang nggak bertanya, nggak dapat. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Yuk, mana yang namanya Anda? Ini cowok satu-satunya yang maju hari ini. Baik, terima kasih. Tetap semangat adik-adik semua. Kalau tadi pesan saya sendiri untuk bisa menentukan pilihan. Jangan lagi ada kegalauan, jangan lagi ada keraguan-raguan. Nanti kelas 12 harus sudah bisa menentukan mau kerja atau mau kuliah. Kalau mau kerja di mana? Kalau mau kuliah di mana? Kalau mau ke Untirta ambil jurusan apa, itu sudah mantap begitu ya. Sehingga 1, 2, 3 lagi 3. Nice, sudah. Oke. Senyum dong. Yuk. 1, 2, 3. Simbol apa ya, Pak? Dari ini ke bawah apa sayang? Dua lima. Tiketnya 25. Oh, 25.000 itu tiket.
satu baris ya, say. 5.000 deh. Banyak ya, Kak? Oke, lanjut. Mau pakai enggak tapi ini? Boleh sewa loh yang ini. Aduh, maafnya nih. Kalau buat cewek cukup nasinya, kalau buat cowok kurang. Ada cowok.